Kita kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara memantau langsung kondisi paling baru dari kawasan Asia Afrika, di mana di kawasan Asia Afrika ini menjadi salah satu jalan yang paling dekat begitu dengan kawasan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Saat ini kondisinya sudah berlangsung cukup kondusif, berbeda kalau kita bandingkan dengan situasi di sore dan juga siang hari, di mana pada saat di kondisi siang dan juga sore hari terpusat begitu konsentrasi massanya di depan gedung DPR, MPR, di belakang di kawasan sekitar Pejombongan dan juga Palmerah. Tapi sekarang memang ketika sudah kondusif begitu, artinya sudah massa ataupun pendemo sudah mulai perlahan-lahan untuk kembali pulang begitu, kondisinya sudah sedikit lebih aman, sedikit lebih kondusif dibandingkan dengan situasi di sore dan juga malam hari. Kalau kita lihat juga kalau tadi sempat di depan gedung DPR MPR tidak ada satupun motor, mobil maupun pejalan kaki di luar dari pendemo yang bisa berjalan begitu. Tapi di situasi malam hari ini baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 sudah bisa dapat melintas baik di jalur non-tol maupun juga di jalur tol dari kedua arah, dari arah Senayan menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya Grogol dan juga Senayan. Ada juga di depan gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta. Saat ini massa sudah tidak terkonsentrasi di depan gedung DPR RI, namun sudah berada di sejumlah titik baik itu di kawasan Asia Afrika maupun Pejombongan, karena tadi juga kita melihat polisi sudah memundurkan posisi massa tidak di kawasan Senayan Jakarta tapi ke area luar gedung DPR RI seperti Jalan Asia Afrika, Pejombongan, Selipi dan sekitarnya. Untuk Anda yang melintas di area ini bisa tetap berhati-hati karena untuk jalur di luar tol atau jalur biasa yang ada di depan layar memang masih belum bisa dilalui. Sementara jalur tol di tol dalam kota ini sudah dilalui, baik itu dari arah Senayan menuju ke Selipi dan sekitarnya. Lalu juga yang jadi perhatian bagi Anda yang menggunakan transportasi umum, bisa melihat secara berkala informasi yang ada di laman resmi KAI Komuter atau @komuterline, salah satunya di media sosial, bahwa update informasi terkini ada antisipasi perjalanan komuter lain dari rencana aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah gedung DPR MPR RI, antara lain di jalur rel antara Tanah Abang dan Palmerah. Lalu ada stasiun alternatif keberangkatan, selain di stasiun Palmerah juga bisa berangkat dari stasiun Kebayoran, dan juga Anda bisa mengupdate atau memperbarui informasi secara berkala melalui berbagai akun media sosial, terutama akun sosial media resmi dari KAI Komuter mengenai rekayasa pola operasi perjalanan komuter lain pada penyampaian aspirasi massa di wilayah gedung DPR MPR dari pagi hingga sore hari ini. Ya, perhatian lainnya adalah ketika demo yang berlangsung bukan hanya hari ini tetapi juga di hari Senin kemarin, 4 hari sebelum di hari Kamis, adalah seluruh tuntutan apa yang diinginkan oleh massa begitu sudah diperlihatkan di depan gedung DPR MPR Senayan. Tetapi yang menjadi catatan juga adalah bagaimana tidak merusak fasilitas-fasilitas umum begitu, mengganggu ketertiban umum, agar masyarakat pun yang bekerja, yang belajar begitu dapat memanfaatkan kondisi jalan, memanfaatkan fasilitas umum pada sebagaimana mestinya. Ketika massa ini melangsungkan orasinya di depan gedung DPR MPR Senayan, yang salah satu tuntutannya adalah meminta untuk membatalkan tunjangan anggota DPR yang nilainya dianggap terlalu berlebihan, dianggap terlalu fantastis ketika saat ini warga Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Fasilitas umum yang sungguh disayangkan ketika dirusak oleh massa ataupun pendemo yang melangsungkan orasi di sekitar gedung DPR MPR Senayan Jakarta, karena dengan merusak fasilitas umum ini juga mengganggu ketertiban warga yang seharusnya suara aspirasi mereka
didengar di depan gedung DPR MPR, tetapi tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu jalannya roda perekonomian maupun warga ataupun masyarakat yang melangsungkan belajar ataupun perkuliahan ataupun berkantor begitu, karena memang di sebagian kantor yang dekat dengan kawasan Senayan ataupun yang menuju ke sekitar kawasan Senayan, ini beberapa perkantoran melaksanakan WFH hari ini, khusus di hari ini karena mereka mengetahui dengan dampak yang terjadi di hari Senin lalu, makanya beberapa perkantoran memutuskan untuk bekerja dari rumah alias work from home, tidak melintasi kawasan Senayan untuk satu hari ini karena beberapa perusahaan mengetahui bahwa hari ini adalah kembali dilakukan orasi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Saat ini sudah waktunya menunjukkan pukul 18:04, itu seharusnya massa sudah kembali pulang karena sudah melangsungkan orasinya sejak dari pagi, meskipun dari pagi ini memang kategori masanya berbeda-beda. Jika tadi pagi sampai dengan siang hari adalah buruh yang kemudian memberikan aspirasinya di depan gedung DPR MPR, lalu kemudian di siang, sore, dan malam hari ini adalah masa yang berbeda lagi, tetapi sama-sama konsentrasinya adalah di melakukan demonstrasi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Situasi di paling kiri ini adalah polisi yang memang juga sejak dari tadi pagi berjaga di sekitar lokasi, bukan hanya di depan gedung DPR tetapi juga di belakang, di sekitar kawasan Pejompongan, di kawasan sekitar Patal Senayan, Asia Afrika, memastikan bahwa demonstrasi yang dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum, tanpa mengganggu kegiatan atau aktivitas masyarakat lainnya yang tidak ikut berdemonstrasi. Sementara di sisi sebelah kanan Anda, di sebelah atas, ini adalah kawasan di sekitar Hotel Mulia atau di sekitar kawasan Gelora Bung Karno, di mana di saat ini masih ada massa yang berada di sekitar kawasan depan Hotel Mulia atau sekitar kawasan Asia Afrika, tetapi kemudian perlahan-lahan kalau kita lihat memang kondisinya sudah berangsur normal, sudah berangsur pulih kembali. Demikian ketika Anda melihat saat ini, kalau tadi di sekitar siang sampai dengan sore hari tidak bisa satupun kendaraan yang melintas baik di non-tol maupun jalur tol, tetapi kondisinya malam hari ini, sore hari ini sudah bisa kembali pulang. Nah, ini adalah visual di sekitar depan Hotel Mulia, begitu di kawasan Jalan Asia Afrika. Ada salah satu mungkin fasilitas atau mungkin sesuatu benda begitu yang ada yang dibakar oleh massa. Nah, ini artinya ini yang sangat disayangkan ya Friska ya, ketika sudah orasinya mereka berada di gedung DPR dari pagi sampai dengan sore dan malam hari, tapi ini yang tidak kita inginkan, merusak fasilitas-fasilitas umum yang kemudian ini mengganggu ketertiban warga yang hendak pulang, yang hendak ingin melakukan aktivitas mereka malam hari ini. Itu yang diimbaukan untuk pengunjuk rasa sebelum membubarkan diri, diharapkan tidak merusak fasilitas umum atau membakar barang di area jalan umum, karena ini adalah jalan umum yang biasa dilewati oleh warga, apalagi ini adalah jam pulang kerja, biasanya daerah padat ya ini biasanya. Dari Asia Afrika menuju ke kawasan Senayan, lalu juga sampai ke area sekitar Senayan sampai di area Patal, itu biasanya dilewati oleh kendaraan. Kalau ada barang-barang yang dibakar, otomatis jalan tidak bisa digunakan. Lalu yang di sebelah kanan layar Anda adalah kondisi terkini di kawasan Senayan, Jakarta. Jalan tol tampak cukup lengang karena memang sejak siang tadi ya Audrey, banyak pengguna kendaraan yang menghindari area Senayan terkait adanya unjuk rasa yang berlangsung di sini untuk alasan keamanan dan juga menghindari kemacetan panjang. Ini pengunjuk rasa yang berada di Asia Afrika. Tampaknya mulai ricuh, tapi kita berharap bahwa kericuhan ini tidak berjalan panjang. Oke, ada benda-benda yang dilemparkan, ada petasan dan sebagainya, tapi kita berharap kericuhan ini tidak berlangsung lama karena agar tidak mengganggu
pengguna jalan tidak mengganggu warga lainnya yang berada di area ini. Ini masih di depan Asia Afrika, Jalan Asia Afrika, Jakarta. Pengunjuk rasa semestinya dari area Senayan, dari kawasan Senayan, mundur menghindari area ini. Tapi tadi sempat dikosongkan area ini, sekarang pengunjuk rasa maju kembali ke lokasi ini. Yang diharapkan tidak ada yang menyusupi aksi unjuk rasa, sehingga pembubaran pengunjuk rasa bisa berlangsung dengan tertib. Tadi juga pada saat diwawancarai oleh rekan-rekan wartawan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam mengatakan bahwa boleh mereka menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR MPR, tetapi diingatkan kembali untuk jangan memprovokasi, jangan kemudian saling memanaskan, karena toh aspirasinya kemudian yang sudah disuarakan sejak hari Senin, dan harapannya memang anggota DPR ini dapat mendengar suara dari masyarakat, karena tidak hanya di sekitar Jakarta, di kawasan gedung DPR MPR Senayan yang sudah sejak hari Senin kemudian berlanjut lagi di hari ini, mereka menyampaikan pendapatnya, mereka menyampaikan keinginannya kepada anggota DPR, tetapi juga beberapa daerah juga sedang melangsungkan demonstrasi ataupun unjuk rasa ataupun menyampaikan aspirasinya di beberapa kawasan di daerah, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Jabodetabek, bahkan sampai ke Medan, Sumatera Utara, Sulawesi, Semarang, dan juga Surabaya. Nah, oke, kita akan kembali di Sapa Indonesia Malam. Kami masih menginformasikan terkait kondisi terkini unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Usai jeda.